Keris Tumbal Wilayuda. Bagian 6. Sultan melompat ke samping untuk hindarkan sambaran sinar merah, sedang Dewi Kerudung Biru sebaliknya malah pentang kedua tangan dan mendorong ke muka. Pertemuan yang dahsyat dari dua aliran pukulan menimbulkan goncangan yang hebat, laksana dunia ini mau kiamat. Dewi Kerudung Biru berdiri tergotai seketika, sedang lawan yang lepaskan pukulan tadi, yang saat itu hendak masuk ke dalam goa, terdorong kembali keluar mulut goa kena diterpa angin pukulan Dewi Kerudung Biru. Sesaat kemudian, ketika manusia yang di luar goa itu masuk ke dalam, ternyata dia adalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Di belakangnya menyusul satu lusin anggota lainnya. Dengan marah, wakil ketua iblis pencabut sukma itu membentak. Pisau terbang dan tangan perenggut jiwa, kalian memalukan saja, tidak sanggup menghadapi betina galak ini. Biar aku yang jinakkan dia. Abis berkata begitu, maka iblis pencabut sukma segera lancarkan jurus, menendang langit menjungkir awan. Tidak sampai di situ saja, maka dia susul serangan itu dengan taburan pukulan kipas merah. Betul-betul dua jurus yang sangat menggetarkan dan luar biasa. Dewi Kerudung Biru berkelebat cepat. Mulutnya terbuka. Huaaah. Dari mulut sang dewi menyembur sinar biru yang dahsyat. Iblis pencabut sukma terkejut. Bukan saja dua jurus serangannya tadi menjadi buyar, tapi serangan lawan dengan hebatnya terus menyerang ke arahnya. Asap kencana biru, seru iblis pencabut sukma dengan kaget. Cepat sekali dia melesat 6 tombak ke atas. Sewaktu turun, dia sudah cabut sebilah pedang merah, kemudian sambil menyerang dia berteriak, "Anak-anak, ayo tunggu apa lagi?" Mendengar ini, maka semua anggota perkumpulan iblis pencabut sukma segera menyerbu. Sultan lagi-lagi hendak turut membantu sang dewi, namun setiap saat dia gerakkan badan, setiap kali pula Dewi Kerudung Biru mendorongnya ke belakang, sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Dewi Kerudung Biru sungguh luar biasa dalam bertahan dan menyerang. Namun, lawan-lawannya banyak sekali, apalagi di bawah pimpinan wakil ketua mereka. Sesudah 30 jurus berlalu, maka sang dewi mulai terdesak. Dua anggota perkumpulan iblis pencabut sukma berhasil ditewaskannya, namun serangan-serangan lawan bukannya mengendur, melainkan bertambah dahsyat. Diam-diam Sultan menjadi gelisah. Kali ini sang dewi pasti tak bisa bertahan lebih dari 10 jurus lagi, pikirnya. Maka, pada saat Dewi Kerudung Biru sibuk menghadapi lawannya, terbungkus oleh sinar pedang merah, dengan cepat Sultan menerjang ke muka. Bantuan Sultan dalam 5 jurus di muka sanggup mengimbangi lawan-lawan yang lihai itu. Namun, lambat laun mulai mengendol. Bersama sang dewi, kembali keduanya terdesak. Dewi Kerudung Biru semburkan lagi, asap kencana biru, nya. Namun, angin pedang merah di tangan wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dengan hebatnya berhasil membuyarkan asap sakti itu. "Betina galak, sekarang terimalah kematianmu," bentak iblis pencabut sukma. Dia memberi isyarat pada anak-anak buahnya. Berbarengan, mereka sama angkat tangan kanan ke atas, siap untuk lancarkan pukulan pencabut sukma. Satu pukulan pencabut sukma saja dahsyatnya bukan main. Apalagi sekaligus 12 pukulan, dapat dibayangkan bagaimana luar biasa kehebatannya. Dewi Kerudung Biru pentang kedua lengannya dan putar tubuh laksana baling-baling. Mulutnya tiada henti menghembus-hembus mengeluarkan asap biru. 1 detik lagi, maka 12 tangan lawan pun ditarik ke belakang. Dalam suasana yang diliputi 1000 ketegangan itu, tiba-tiba mengaunglah suara seperti suara 1000 tawon mendengung. Di antara dengungan itu melengking pula suara siulan yang disusul oleh berkiblatnya seputaran sinar putih menyilaukan mata. 3 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma, termasuk tangan perenggut jiwa, terpekik dan rebah ke lantai mandi darah. Selarik sinar putih yang disertai raungan dahsyat kembali berkiblat, dan wakil ketua perkumpulan pencabut sukma dan anak-anak buahnya terpaksa batalkan serangan dan melompat ke satu pojok. "Pendekar 212, terdengar seruan Sultan begitu dia kenali siapa adanya pendatang baru itu. Dewi Kerudung Biru sendiri memandang pada Wiro Sableng dengan sinar mata yang berkilat-kilat. Di balik pandangan mata itu, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan anggota-anggota lainnya memandang menyorot penuh amarah. Pendekar 212 Wiro Sableng sunggingkan senyum di wajahnya yang keren, sedang tangan kanannya mempermainkan kapak maut naga geni 212. Melihat pada angka 212 yang tertera pada 2 mata kapak di tangan si pemuda, maka berkatalah wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma sambil melintangkan pedang di muka dada. "Jadi, kaukah yang selama ini dijuluki pendekar 212 itu?"
Jawaban Wiro Sableng hanya tertawa mengekeh. Orang gendeng, apa kau sudah bosan hidup mau campur urusan orang lain? Tanya wakil ketua iblis pencabut sukma. Atau mungkin masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini, ujar si pisau terbang. Siapapun kalian adanya, tak lebih dari babi-babi cacingan yang diberi berjubah dan berkerudung merah, ejek pendekar 212 pula. Marahlah si pisau terbang. Tanpa banyak cerita, dia lepaskan sekaligus selusin pisau terbang beracun ke arah pendekar 212. Wiro Sableng gerakan kapak maut naga geni 212 membuat setengah lingkaran. Tring, 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 ke-12 pisau terbang itu musnah patah-patah. Melototlah mata si pisau terbang. Dia menyurut undur 2 langkah. Pisau terbang, kau minggirlah. Biar aku yang antarkan manusia bosan hidup ini ke pintu gerbang akhirat. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma maju 2 langkah. Sultan Hasanuddin dengan ilmu menyusupkan suara beri peringatan pada pendekar 212. Sobat, hati-hatilah terhadapnya. Dia sakti sekali. Begitu peringatan Sultan berakhir, maka Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma telah lancarkan serangan pedang merah dalam jurus yang luar biasa. Jurus ini sekaligus merupakan 4 tebasan dan 4 tusukan. Ah, cuma ilmu pedang picisan saja mau diandalkan, ejek Wiro. Kapak naga geni di tangannya menderu. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma tiada berani mengadu senjata. Hatinya tergetar ketika merasakan bagaimana sinar putih senjata lawan membuat pedangnya tak bisa bergerak leluasa. Manusia ini membatin. Celaka, paling lama aku hanya bisa layani si keparat ini dalam 25 jurus. Dan dia segera putar otak untuk cari kesempatan larikan diri. Pendekar 212 yang tahu gelagat lawan segera lancarkan serangan ganas. Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma angsurkan pedang merah ke muka untuk menangkis, karena bertindak berkelit tiada punya kesempatan lagi. Terang, maka, patahlah pedang merah Wakil Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma itu. Keringat dingin memercik di kening manusia iblis ini. Nyalinya lumer, sambil angkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas untuk lepaskan pukulan yang sangat diandalkannya, yaitu pukulan pencabut sukma, maka dia berseru pada sisa-sisa anak buahnya. Kalian jangan mematung saja, mari sama kita bereskan anjing kurap ini. Maka, 8 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma dengan membentak dahsyat segera menerjang ke muka dan langsung lancarkan pukulan pencabut sukma. Wiro, awas, mereka hendak lepaskan pukulan pencabut sukma, seru Dewi Kerudung Biru. Bahwasannya sang Dewi mengetahui namanya, inilah satu hal yang mengejutkan pendekar 212 Wiro Sableng. Keterkejutan ini membuat dia menjadi lengah seperempatan detik. Dan itu sudah cukup bagi Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma serta anak-anak buahnya. Mampuslah, Dewi Kerudung Biru menjerit, Sultan sendiri pucat pasi parasnya. Tiba-tiba pendekar 212 meraung laksana halilintar. Dia melompat ke muka, kapak naga geni 212 menderu. 4 suara pekikan seperti mau memecahkan anak telinga. 4 anggota perkumpulan iblis pencabut sukma terkapar dengan tubuh hampir kuntung. Pendekar 212 ayunkan kapak naga geni 212 sekali lagi, namun di saat itu wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan sisa-sisa anak buahnya sudah lenyap larikan diri keluar goa. Pendekar 212 berdiri nanar. Sultan melompat ke muka dan merangkul tubuh Wiro. Di balik kerudungnya, Dewi Kerudung Biru menggigit bibir. Sepasang matanya yang jeli dipejamkan. Wiro ambil sebutir pil dari saku pakaiannya, lalu ditelan dengan cepat. Dewi Kerudung Biru kemudian berdiri, dan kedua tangannya ditekankan ke bahu pendekar 212 untuk alirkan tenaga dalam guna bantu menyembuhkan luka yang diderita pendekar itu. Namun sesaat kemudian, pendekar 212 mengerang halus, lalu pingsan tiada sadarkan diri. Sultan cemas sekali melihat keadaan pendekar 212 demikian rupa. Bersama Dewi Kerudung Biru, Wiro dibaringkan di lantai, kepalanya diganjal dengan sehelai kain yang dilipat-lipat. Dewi, apakah dia? Sultan tak bisa meneruskan pertanyaannya. Dewi Kerudung Biru hela napas. Sebenarnya aku yang salah, karena aku telah berseru memanggil namanya tadi, berkata perempuan itu. Dihelanya lagi satu kali napas dalam. Tapi, lukanya tak begitu parah. Besok pagi dia sudah sembuh kembali. Untung saja berilmu tinggi, kalau tidak keseluruhan isi perutnya pasti akan berbusai keluar dari mulut. Dewi, kau tahu nama pemuda ini? Apakah kalian pernah kenal sebelumnya? Dewi Kerudung Biru elakkan pertanyaan itu dengan balik menanya.
Kau sendiri punya hubungan apa dengan dia? Maka, Sultan Hasanuddin menuturkan mulai pertama kali dia kenal dan ditolong oleh pendekar 212. Mendengar itu, kembali sepasang mata Dewi Kerudung Biru berkilat-kilat. Dan hal ini diam-diam diperhatikan oleh Sultan sehingga dia merasa yakin, pastilah ada hubungan apa-apa antara Dewi Kerudung Biru dengan pendekar 212 sebelumnya. Tapi untuk bertanya lebih jauh, Sultan merasa segan. Dia memang sakti sekali, Sultan, berkata sang Dewi. Sikapnya kadang-kadang lucu, tapi juga menyakitkan hati. Bahkan banyak orang yang menyangka dia kurang sehat pikiran. Tapi, hatinya sepolos permata, seputih kertas, jujur. Beberapa tokoh persilatan telah meramalkan bahwa kelak di kemudian hari dia bakal merajai dunia persilatan. Sultan Hasanuddin manggut-manggut. Sultan, dalam hal ini kita tak punya waktu lama. Aku akan ajarkan padamu beberapa jurus ilmu silat dan ilmu asap kencana biru. Aku haturkan ribuan terima kasih, Dewi, kata Sultan dengan gembira. Silakan duduk bersila dan pejamkan mata, Dewi Kerudung Biru berkata. Sultan menurut. Dia duduk bersila dan pejamkan mata. Dewi Kerudung Biru kemudian salurkan tenaga dalamnya ke tubuh Sultan melalui pundak. Selesai menerima saluran tenaga dalam itu, Sultan merasakan tubuhnya sangat enteng dan segar bugar. Sekarang aku akan ajarkan padamu dua jurus ilmu silat. Dua jurus ilmu silat ini hanya 4 orang yang pernah memilikinya, yaitu pendekar seberang Lor, Resi Warajana, Dewi Kencana Wungu. Ketiganya sudah meninggal. Aku adalah pewarisnya yang keempat, dan bila kuajarkan dua jurus itu kepadamu, maka kau adalah pewaris yang kelima. Jurus yang pertama ialah jurus Naga Kepala Seribu Mengamuk. Yang kedua, jurus Cakar Garuda Emas. Keduanya merupakan jurus-jurus yang sukar dicari tandingannya dalam dunia persilatan. Jika kau benar-benar meyakininya, percayalah tidak sembarang musuh bisa melayanimu. Terima kasih, Dewi, ribuan terima kasih. Jadi, kalau begitu, Dewi adalah murid dari Dewi Kencana Wungu? Sang Dewi mengangguk. Mari kita mulai, katanya. Karena Sultan sebelumnya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi juga, maka kedua jurus yang diajarkan padanya itu dengan mudah dan cepat bisa dipahaminya. Dewi Kerudung Biru gembira sekali. Kemudian, kepada Sultan diajarkan pula ilmu asap kencana biru. Ilmu ini agak sukar mula-mula dipahami oleh Sultan, namun karena tekunnya, beberapa jam kemudian dia berhasil juga menguasainya. Kecerdasanmu luar biasa sekali, Sultan, kata Dewi Kerudung Biru. Malam ini, sampai esok pagi, teruslah berlatih. Nasihat Dewi akan kuperhatikan, jawab Sultan. Dan malam itu, seorang diri Sultan melatih diri. Dewi Kerudung Biru sementara itu duduk bersemadi. Meskipun dia pejamkan mata, namun bila ada jurus-jurus yang agak salah dilakukan oleh Sultan, dia mengetahuinya dan segera menegur. Keesokan paginya, di luar gua, burung-burung berkicau bersahut-sahutan menyambut kedatangan pagi yang ditandai munculnya sang surya di ufuk timur. Di dalam gua, Sultan tengah duduk berhadap-hadapan dengan Dewi Kerudung Biru. Yakini dan pelajari terus ilmu-ilmu yang telah kau milik itu, Sultan. Kelak kemudian hari kau akan buktikan sendiri kemanfaatannya. Sekarang, selagi hari masih pagi, selagi udara masih segar, maka segeralah berangkat ke Demak. Dalam semediku malam tadi, aku mendapat sedikit renungan petunjuk dari Yang Kuasa bahwa kekuasaan kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten tidak akan lama. Sultan mengangguk. Dia memandang pada tubuh pendekar 212 yang sampai saat itu masih juga terbaring dalam pingsannya. Bagaimana dengan sahabatku ini, Dewi? Kalau bisa aku ingin berangkat bersama-sama dia. Dewi Kerudung Biru menggeleng. Dalam rencana untuk menumpas kaum pemberontak, dalam usaha menegakkan yang benar dan menghancurkan yang batil, kalian berdua sama satu tekad dan satu hati. Namun, dalam mencapainya, masing-masing kalian mempunyai cara tersendiri. Harap kau bisa merenungi hal ini, Sultan. Sultan Hasanuddin termenung sejenak. Memang ucapan Dewi Kerudung Biru itu dapat dipahaminya. Dia memandang lagi pada Wiro Sableng. Apakah dia akan segera siuman dan sembuh kembali, Dewi? Bertanya Sultan. Sang Dewi mengangguk. Mengenai diri Anjarsari dan keris tumbal Wilayuda, bisakah kau memberi petunjuk? Anjarsari diculik oleh komplotan iblis pencabut sukma, keris tumbal Wilayuda juga mereka yang mencurinya. Kalau begitu, kata Sultan dengan kepalkan tinju, aku akan cari sarang mereka. Dewi Kerudung Biru gelengkan kepala. Selain besar bahayanya, juga kau mesti pergi ke Demak sekarang juga, Sultan. Aku tidak takut mati,
kata Sultan jantan. Aku rela korbankan jiwa demi tegakkan kerajaan Banten yang syah kembali. Aku puji hati kesatriaan dan kecintaanmu pada kerajaan Banten, Sultan. Tapi ingat, agaknya caramu untuk mencapai rencana itu hanya dengan mengikuti kehendak hati sendiri. Salah-salah kau bisa celaka, dan Banten tetap dikuasai oleh kaum pemberontak Parit Wulung. Kalau begitu katamu, aku menurut, ujar Sultan Hasanuddin akhirnya. Tapi, sebelum pergi, perkenankanlah aku melihat parasmu. Dewi Kerudung Biru menggeleng. Sayang, masih belum saatnya aku mengabulkan permintaanmu, Sultan. Harap dimaafkan. Sultan Hasanuddin menghela napas dalam. Dia ucapkan lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Jasa dan pertolonganmu akan kuingat, akan dikenang oleh rakyat Banten. Di satu ketika aku akan datang lagi menyambangimu, Dewi. Sultan memanggut memberi hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Kira-kira 3 kali sepeminuman teh lamanya Sultan meninggalkan Goa Dewi Kerudung Biru, maka di hadapan jalan yang ditempuh, tahu-tahu muncullah 3 orang penunggang kuda. Ketiganya berjubah dan berkerudung kain merah darah. Anggota-anggota perkumpulan iblis pencabut sukma. Sesaat kemudian, mereka pun berhadap-hadapanlah. Anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang paling muka buka suara membentak, lekas mengaku, apakah Sultan Banten yang melarikan diri itu? Kawannya yang lain menyela, melihat kepada tampangnya, pasti tidak salah lagi. Ayo kawan-kawan, mari kita berebut pahala meringkus manusia ini. Maka, ketiga anggota perkumpulan iblis itu pun melompatlah dari kuda masing-masing. Sambil melompat, ketiganya sekaligus keluarkan jurus warisan ketua mereka yang dinamai 3 pasang lengan meremas tangkai bunga teratai. Yang satu datang dari atas, yang kedua dari depan, dan yang terakhir dari belakang. Tapi, Sultan yang sekarang jauh berbeda dengan Sultan sehari sebelumnya. Sekali Sultan membentak, maka terpentanglah kedua tangannya, yang mana disusul dengan gerakan sebat laksana ribuan ekor naga menyengat kian kemari. Melihat ini, terkejutlah ketiga penyerang. Buru-buru mereka batalkan serangan jurus pertama dan menyusul dengan jurus memukul kasur menggeprak bantal. Ini adalah satu jurus yang cukup lihai. Anggota perkumpulan iblis yang di atas hantamkan 2 telapak tangannya sekaligus, sedang yang di depan dan di belakang kirimkan pukulan keras ke dada dan ke punggung. Tak ayal lagi, Sultan segera praktekkan ilmu yang baru diyakininya dari Dewi Kerudung Biru, yaitu keluarkan jurus cakar Garuda Emas. Bret, kurang ajar, mati pun kau masih cukup pantas untuk diserahkan kepada ketua kami, bentak anggota perkumpulan iblis yang sempat selamatkan diri. Dia memberi isyarat pada 2 kawannya. Serentak ketiganya menyerbu dan angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Namun, sebelum pukulan pencabut sukma itu sempat mereka laksanakan, Sultan buka mulutnya, dan asap biru menggebu-gebu ke arah ketiga penyerangnya. Asap kencana biru, seru salah seorang anggota perkumpulan iblis dengan terkejut. Buru-buru dia tutup jalan napas. Tapi, 2 orang kawannya terlambat. Begitu tercium oleh keduanya kepulan asap biru yang mengandung racun itu, maka hancurlah pembuluh-pembuluh darah dan pecahlah paru-paru mereka. Keduanya mati di situ juga. Pemuda, ada hubungan apa kau dengan Dewi Kerudung Biru? Apakah kau muridnya? Bentak anggota perkumpulan iblis yang masih hidup. Sultan kertakan rahang. Tubuhnya berkelebat. 2 tangan terpentang lebih dahsyat dari yang pertama tadi, dan brakek, hancurlah mulut yang membentak itu. Tubuh anggota perkumpulan iblis itu kelojotan sebentar, lalu kaku tegang untuk selama-lamanya. Ketika Wiro Sableng siuman dari pingsannya, dirasakannya kepalanya dipangku oleh satu paha yang panas, sedang hidungnya mencium bau harum menyegarkan. Dibukanya matanya dan pandangannya membentur sebuah wajah yang ditutupi kerudung kain biru. Terkejutlah pemuda ini, cepat-cepat dia bangun dan berdiri. Di balik kerudungnya, Dewi Kerudung Biru menjadi kemerah-merahan pipinya. Wiro Sableng memandang berkeliling. Ruangan itu telah bersih dari mayat-mayat anggota perkumpulan iblis pencabut sukma. Sultan sendiri tiada kelihatan. Kemana dia? Tanya Wiro. Dia siapa? Sultan, sudah pergi pagi tadi. Pergi ke Demak. Pendekar 212 memandang lama-lama ke muka yang ditutup kerudung itu. Suara perempuan di hadapannya ini rasanya pernah didengar dan dikenalinya sebelumnya, tapi lupa di mana. Ketika ingat bahwa perempuan itulah yang telah menolongnya, maka pendekar 212 pun segera menjura. Dewi Kerudung Biru, aku haturkan terima kasih atas pertolonganmu. Di lain hari kelak, aku akan balas budi baikmu itu. Aku tak mengharapkan balasan apa-apa.
Dan Dewi Kerudung Biru memandang ke jurusan lain ketika untuk kesekian kalinya mata pendekar 212 memperhatikan sepasang matanya lekat-lekat. Dadanya bergetar, ditahannya gelora hatinya. Melihat sikap sang Dewi, ingat bahwa dia pernah mengenali suara perempuan itu sebelumnya, maka inginlah Wiro melihat paras di balik kerudung itu. Namun, diajukannya dulu pertanyaan. Dewi, mungkin kau bisa memberi petunjuk, di mana Anjarsari dan keris tumbal Wilayuda berada? Anjarsari diculik oleh komplotan iblis pencabut sukma. Keris tumbal Wilayuda juga ada pada mereka. Kau harus cepat turun tangan, pendekar 212. Tapi, dunia begini luas, di mana aku akan cari mereka? Komplotan itu bersarang di lembah Batu Pualam. Terima kasih atas keteranganmu, Dewi. Wiro merenung sejenak. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Dewi Kerudung Biru, sewaktu aku bertempur melawan anggota komplotan itu, kau telah berseru menyebut namaku. Tahu dari manakah? Tergetarlah hati sang Dewi mendengar pertanyaan ini. Dengan memandang ke jurusan lain, menjawablah dia. Nama seorang pendekar tentu saja dikenal sampai kemana-mana. Aku bukan pendekar apa-apa, kata Wiro merendah. Dan terus terang saja, aku rasa-rasa pernah bertemu dengan kau sebelumnya. Aku masih bisa ingat dan mengenali suaramu. Dewi Kerudung Biru tundukkan wajah. Matanya yang jeli dan bercahaya kini kelihatan redup dan diambangi air mata. Ditekannya perasaannya yang menggelora, dikerahkannya tenaga dalamnya agar tidak gemetar suaranya. Tidak, kita tak pernah bertemu sebelumnya, pendekar 212. Dan di dunia ini mungkin saja ada beberapa manusia yang punya suara hampir sama. Wiro Sableng maju satu langkah. Dewi, kalau kau tak mau berterus terang, kasihlah tahu saja siapa namamu sebenarnya. Kau sudah tahu? Ah, Dewi Kerudung Biru itu hanya nama gelaran belaka, jawab Wiro pula. Di lain hari mungkin aku baru bisa beritahu nama. Sekarang harap kau suka tinggalkan tempat ini. Tapi, pemuda itu tetap berkeras. Dengar, Dewi, setiap orang yang pernah menolong aku, mesti ku ketahui siapa dia adanya. Kalau kau tak mau kasih tahu nama, tak apa. Namun, apakah kau juga tak sudi buka kerudung itu sebentar dan memperlihatkan paras? Dewi Kerudung Biru menghela napas. Itu juga tak perlu. Kau akan menyesal. Menyesal kenapa? Kau akan terkejut karena mukaku sangat buruk dan mengerikan. Muka yang buruk tapi hati yang polos dan berbudi, 1000 kali lebih baik dari wajah bagus dan hati busuk jahat. Permintaanmu tak dapat kukabulkan, kata Dewi Kerudung Biru dengan ketegasan yang dipaksakan. Pendekar 212 maju lebih dekat. Kalau begitu, katanya, harap maafkan, karena aku terpaksa melakukan ini. Wiro ajukan tangan hendak membuka kerudung penutup wajah. Apakah seorang ksatria bersikap kurang ajar dan tak tahu peradatan? Bentak Dewi Kerudung Biru. Tangan Wiro tertahan seketika, tapi karena perempuan itu dilihatnya tiada menjauhkan kepalanya, maka diteruskannya niatnya. Sret, terbukalah kerudung biru itu, dan terbeliaklah mata pendekar 212. Anggini, serunya, ternyata paras di balik kerudung itu adalah paras seorang gadis jelita. Gadis jelita yang dulu pernah dikenal oleh pendekar 212 sebagai murid Dewa Tuak. Untuk beberapa lamanya kemudian, Wiro Sableng hanya bisa berdiri terlongong-longong, sedang Anggini sendiri tundukkan kepalanya coba menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca, dan juga sembunyikan parasnya yang membayangkan perasaan serta gelora hatinya. Selama beberapa bulan, dia telah berkelana untuk mencari pendekar 212, dan baru hari itu mereka jumpa dalam satu suasana yang tak terduga. Apakah dia dapat memaklumi bagaimana perasaan hatiku terhadapnya, membatin Anggini atau Dewi Kerudung Biru? Ini adalah satu hal yang tak terduga, Anggini, desis Wiro. Anggini anggukkan kepala. Ya, suatu hal yang tak terduga. Suaranya yang rawan ditindihnya dengan tenaga dalam, sehingga getaran hatinya tiada kentara oleh si pemuda. Tapi, ini adalah juga merupakan hal yang menggembirakan, ujar pendekar 212 pula. Ilmumu maju pesat sekali. Siapa yang menduga kalau Dewi Kerudung Biru itu nyatanya adalah engkau sendiri? Karena Anggini diam saja dan masih tundukkan kepala, maka bertanyalah Wiro. Aku tak mengerti, mengapa tadi kau sengaja mengatakan parasmu buruk? Ah, Anggini tarik napas dalam. Pendekar 212 merenung sejenak. Terkenang dia pada satu malam beberapa bulan yang lewat, ketika dia berada berdua-duaan dengan Anggini, yaitu sehabis pertempuran di Gua Sanggreng. Selama waktu ini, tentu kau telah menuntut ilmu pada seorang guru sakti. Bukankah demikian? Anggini mengangguk.
Rupanya kau kurang begitu senang dengan pertemuan ini, Anggini, tanya Wiro Sableng. Jangan menduga yang bukan-bukan, Wiro, jawab Anggini, dan dalam hatinya dia menambahkan. Kalau kau tahu perasaanku terhadapmu. Setelah termanggu sejurus, maka berkatalah Wiro. Malam menjelang pagi tempo hari itu, menyesal aku terpaksa meninggalkan kau. Apakah kau sudah kembali dan bertemu dengan gurumu, Dewa Tua? Dewi Kerudung Biru menggeleng. Kenapa? Titik tanda tanya petik 2. Mana mungkin aku kembali jika tidak memenuhi perintahnya tempo hari? Abis mengucapkan kata-kata itu, memerahlah kedua pipi Anggini karena jengah. Wiro Sableng tertawa. Jadi rupanya cerita itu masih belum juga selesai sampai sekarang. Wiro geleng-gelengkan kepala. Sebagaimana diketahui dalam kisah maut bernyanyi di Pajajaran, Guru Anggini, yaitu Dewa Tuak, berniat keras untuk menjodohkan Anggini dengan Pendekar 212. Tentu saja Pendekar 212 tidak mau. Setelah terjadi beberapa jurus pertempuran yang sengaja ditimbulkan oleh Dewa Tuak, kemudian memerintahkan Anggini untuk mencari Pendekar 212 dan muridnya itu tidak diperkenankan kembali ke pertapaan, kecuali dengan membawa Pendekar 212 sebagai calon suaminya. Semestinya kau kembali ke tempat gurumu, Anggini. Siapa tahu dia telah merubah niatnya yang kurang bisa diterima itu. Aku tahu sifat guruku, Wiro. Sekali dia kasih perintah, tak bakal ditariknya kembali. Dari jika aku tak bisa melaksanakan perintahnya, pulang ke pertapaan berarti hanya untuk terima hukuman. Dan karena itu kau tak kembali-kembali ke sana? Ya, lalu tanpa diminta, gadis itu pun memberi penuturan. Pagi sesudah kau pergi itu, aku terus mencarimu sampai berbulan-bulan, hingga pada suatu hari aku bertemu dengan 2 orang penunggang kuda berkerudung dan berjubah merah. Ternyata dia adalah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan seorang anak buahnya. Kau sudah lihat bagaimana keganasan komplotan mereka. Meskipun tak ada silang sengketa, namun mereka dengan sengaja mencari gara-gara hendak meringkusku. Anak buah iblis itu berhasil kubunuh, tapi untuk menghadapi ketua iblis pencabut sukma, aku tiada mampu. Dalam keadaan ditotok, kemudian diriku dilarikan ke sarang mereka di lembah Batu Pualam. Aku dimasukkan ke sebuah kamar. Sampai di sini, Anggini tak meneruskan kalimatnya. Ditelannya napasnya beberapa kali. Air mata yang sejak tadi mengambang ke pipinya yang kemerahan. Wiro sendiri merasa dadanya dan napasnya seperti menyesak. Mungkin selama ini baru kali di saat itulah dia berada dalam suatu keadaan yang serius demikian rupa. Sifat dan sikapnya yang selama ini selalu lucu jenaka lenyap ditelan gelombang perasaan setelah mendengar penuturan Anggini, penuturan yang masih belum habis. Dengan menguatkan hatinya, maka Anggini kemudian meneruskan penuturan.